selamat malam. Berjumpa kembali saudaraku dan rekan-rekanku. Tentunya tetap dalam rutinitas yang sama ya, seperti pada malam-malam sebelumnya. Dan tetap dalam suasana lebaran. Masih dalam suasana lebaran ini pada malam hari ini. Jadi kita nggak jauh-jauh ya, kita mencari lokasi yang dekat-dekat. Bukan mencari sih, mendatangi ya, karena kita udah dapat banyak lokasi ya, udah kita tampung banyak lokasi. Tinggal mengatur jadwal saja untuk meluncur ya. Tinggal mengatur jadwal saja untuk meminta izin. Dan ini lokasi kita pada malam hari ini saudaraku ya. Ini agak lebat ya, bukan agak lebat sih, lumayan lebat untuk semak-semak ya. Dan terdapat beberapa bangunan sebenarnya. Jadi nggak tahu ya ini bakal memakan waktu berapa lama. Pokoknya sesempatnya saja ya. Sesempatnya saja kalau kita menjelajah ya. Karena tentunya jika kita ingin melakukan penelusuran secara menyeluruh bisa berjam-jam, bisa sampai subuh malahan ya. Lebat banget, jadi saya agak was-was ya, takut ular ya. Atau juga udah lumayan, jadi memang sedikit berbahaya, agak beresiko. Dan sebelum kita berjalan lebih jauh ya, saya menyapa terlebih dahulu buat saudaraku ya, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mampir. Semoga saudaraku dan rekan-rekanku semua diberikan kesehatan selalu, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan ya. Kok tadi kayak ada suara-suara klotek-klotek ya. Halo, permisi. Ini akar-akar ya. Ini akar-akar kayak akar apa itu, pohon beringin gitu ya. Ngelawer-ngelawer bergelantungan ya, kayak tarasan kita. Ada suara lagi barusan. Jadi kenapa kita memilih tempat ini? Tentunya kan karena kita udah menyurvei ya. Dan menurut survei yang kita lakukan pun informasi yang kita terima ternyata benar gitu. Jadi ada yang memberikan informasi mengenai tempat ini. Tentunya kan pertama lokasinya di mana gitu ya, lalu bangunannya apa gitu. Dan yang menjadikan saya merasa tertarik untuk meluncur di lokasi ini pada malam hari ini adalah karena keunikan cerita yang ada di tempat ini. Jadi salah satu cerita yang unik di tempat ini adalah cerita mengenai kayak pedagang cilok ya. Pedagang cilok itu lewat di depan dan ada perempuan membeli cilok orang tersebut. Ketika pedagang cilok itu mau mengambilkan ciloknya, ternyata dalam panci itu udah ada belatung-belatung banyak banget. Dan sama seorang perempuan yang ingin membeli itu katanya langsung diambil pakai tangan gitu, dicerabuk apa namanya, pokoknya diambil pakai tangan, dimakanin semua tuh belatung-belatungnya. Dan perempuan tersebut cekikikan ketawa lalu terbang. Ya mungkin Kunti ya dia. Halo. Dan tidak hanya cerita itu, ada juga cerita mengenai kayak pedagang es keliling. Itu pun juga sama. Waktu mau ambilin es, jadi esnya tuh bukan es batangan ya, jadi kayak es cair di wadah gitu, lalu diambil pakai gelas gitu ya, diplastikin gitu. Saat mau ambil kan juga sama, ada belatung-belatung tiba-tiba. Dan itu pun juga sama, dicarukin ya, langsung dimakan gitu belatung-belatungnya. Berakhir sama ya, cekikan lalu pergi. Dan rata-rata kejadian-kejadian semacam itu
mulai dari maghrib ya, habis maghrib ya, sampai ya larut malam gitu. Kejadian-kejadian unik, kejadian-kejadian yang menyeramkan. Sehingga warga-warga setempat pun mempercayai kalau tempat ini memang ada sosok kuntinya. Ya memang bukan hanya itu saja ya, bahkan ada juga warga yang melihat sosok kunti secara langsung gitu katanya. Kalau saya pribadi, saya mempercayai kalau tempat ini angker. Saya mempercayai kalau tempat ini memang ada sosok yang menghuni. Tetapi belum bisa memastikan kalau itu adalah sosok kunti ya. Karena apa ya, namanya sebuah tempat atau bangunan yang udah terbengkalai tentunya pasti menjadi tempat favorit ya makhluk-makhluk astral ya. Ada suara barusan. Halo, permisi. Ayo, monggo buat saudaraku, kalau mungkin pengen tambah-tambah teman ya, silakan ya. Tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara ya. Silakan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Silakan dikontak pribadi saja. Terdapat ratusan teman, terdapat ratusan saudara. Mempermudah saudaraku dan rekan-rekanku dalam berdiskusi nantinya. Jadi kalau diskusi-diskusi itu lebih gampang. Lebih gampang dalam bertukar pendapat juga gitu ya. Halo, permisi. Assalamualaikum. Ada suara juga ya. Ini kamar mandi ya. Apa namanya? Bathtub. Kok bathtub sih? Iya bathtub ya. Tempat berendam gitu ya. Ya jebol nih. Jebol atau gimana ya? Agak bau-bau anjir. Aura negatif memang terasa kuat ya rekan-rekan ya. Bahkan saya bisa memberikan penilaian hingga 8 untuk aura negatif di tempat ini. Mungkin ya, mungkin karena tempat ini udah lama terbengkalai dan di sekitaran tempat ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar ya. Dia menambah nuansa mistis gitu. Halo, permisi. Jadi ini kenapa kita tuh selalu datang lebih awal, karena lokasi yang kita datangi ya terkadang kayak gini, terlalu berantakan. Ya kita pun nggak tahu bagaimana kondisi di dalam gitu. Oleh karena itu kita selalu datang lebih awal, mencari ruangan yang paling layak, lalu mempersiapkan segalanya di awal agar tidak memperpanjang durasi begitu. Halo, permisi. Ada suara lagi barusan. Tapi rata-rata kayak suara benda sih. Ya tempat udah jebol-jebol jadi berbahaya ya. Makanya kan kita juga selalu menyarankan ya dan mengingatkan kepada saudaraku ya agar tidak mengikuti apa yang kita lakukan ya. Karena apa ya? Pertama kurang kerjaan tentunya. Yang berikutnya ya karena emang beresiko gitu. Karena mau beresiko sekali. Halo, sangat-sangat beresiko ya. Kita nggak tahu bakal kejadian apa saja gitu. Bisa saja kayak kita tuh tiba-tiba ketimpa balok-balok dari atas ya. Bisa saja kita kena paku gitu, kena kaca ya, beling, dan banyak lagi ya kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Ya kalau lokasinya masih bersih, masih kokoh berdiri ya oke wae gitu. Tapi kalau udah kayak gini mah berisiko sekali. Permisi. Assalamualaikum. Halo. Dan tak lupa kita juga mewanti-wanti kepada saudaraku atau rekan-rekanku semua. Kalau rekan-rekan dan saudaraku mendapatkan pesan-pesan ya atau WhatsApp ya yang kadang promosi-promosi gitu ya, menyarankan sebuah tempat yang aman, bonusnya gini-gini gitu,
jangan pernah percaya ya. Karena apa? Karena sekarang tuh banyak sekali modus-modus penipuan ya, berkedok semacam itu. Tiba-tiba WhatsApp gitu ya. Ya logikanya saja, mereka WhatsApp saja nggak jelas, tiba-tiba dapat nomor kita, tiba-tiba di WhatsApp itu langsung promosi kayak gitu. Jangan pernah percaya ya, itu modus-modus penipuan. Kalau memang tujuan dari saudaraku dan rekan-rekanku untuk mencari tempat yang aman, kita ada kok rekomendasi terbaik. Tapi kita tidak bisa menyampaikannya di sini. Jadi silahkan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Nanti bisa dijapri pribadi saja. Kalau masalah keamanan kita nomor 1 lah. Lalu tentunya pasti banyak ya dari rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang udah lama mengikuti ya. Kita tuh nggak hanya setahun 2 tahun, udah bertahun-tahun ya. Kita tuh udah ada 5 tahun menemani saudaraku dan rekan-rekanku dalam kelayapan kayak gini. Udah lama banget. Jadi nggak mungkin kita menjerumuskan. Ini berantakan sekali ya. Roboh atau gimana ya? Jadi nggak mungkin untuk kita tuh memberikan saran ataupun rekomendasi yang abal-abal gitu maksudnya. Kita bisa pastikan rekomendasi dari kita tuh selalu yang terbaik. Bisa lihat top record kita di belakang lah ya. Selalu rekomendasi yang terbaik buat saudaraku. Bahkan untuk saat ini rekomendasi dari kita adalah salah satu tempat yang terbesar pada saat ini. Salah satu tempat terbesar dan juga salah satu tempat teraman ya. Kenapa? Sudah berlisensi. Ini ada miniatur rumah ya. Mungkin dulu pemiliknya ini kayak pembuat rumah kecil mungkin ya. Ada miniatur rumah gini. Apa namanya? Pembuat rumah gitu. Ya ini ya. Dan sekali lagi mohon maaf, kita tidak bisa menyampaikannya di sini ya. Kenapa? Ya karena memang ya tahu sendiri lah ya. Karena itu silakan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Kita bisa jamin ya pasti tempat yang kita rekomendasikan yang terbaik dan terbesar ya, teraman. Jadi jangan khawatir dengan yang namanya tipu-tipu. Anti tipu-tipu ini banyak banget ya. Puing-puing yang kok puing-puing sih, bekas miniatur rumah-rumah yang udah rusak ya. Ya pantas kalau tempat ini gedongan. Karena rata-rata kan orang yang konstruktor, bukan ya kalau desainer kan baju ya. Orang yang biasa bikin model-model rumah kan pasti orang-orang yang pintar dan sukses biasanya. Halo, nggak tahu apa namanya ya. Saya nggak sampai ya, pikirannya sampai ke sana nggak sampai. Karena saya nggak sepintar itu. Yang saya tahu ya ada tempat kosong kita masukin. Kita agak rusak ya. Ini bahkan kita masih ada di sekitaran sini saja, masih banyak ruangan-ruangan lain dan masih ada bangunan lagi di sebelah. Tapi sayangnya waktu kita udah mepet banget. Jadi mungkin untuk kelayapannya udah cukup dulu saudaraku. Karena ya nanti malah durasi juga terlalu panjang kan. Gak enak juga gitu. Keburu ngantuk ya. Saya pun juga kalau kelamaan kan juga capek. Jadi mungkin cukup dulu untuk kelayapan kita, untuk penjelajahan kita pada malam hari ini. Dan berikutnya saya akan mengajak ya saudaraku dan rekan-rekanku semua untuk menuju tempat yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Dan saya rasa sudah cukup saudaraku. Untuk goyang-goyang atau gesek-geseknya saya rasa sudah cukup. Lalu berikutnya mari kita akan coba untuk memantau dan melihat bareng-bareng seperti apakah kira-kira untuk wujud dari lukisan yang ada atau terlukis pada malam hari ini. Dan ternyata lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini tergolong sebuah lukisan yang sangat-sangat cantik ya. Perhatikan saja pada lukisan kita yang pertama pada malam hari ini. Tidak hanya sekedar cantik, tetapi lukisan ini sangat-sangat sempurna. Dari bagian bawah hingga bagian atas ya. Ini terlukis secara sempurna, terlukis sangat-sangat cantik dan memberikan kita sebuah lukisan yang sangat indah tentunya. Ada mercon lagi kan itu kan. Nah kedengaran gak? Ini ya, jelas banget ya, jelas banget untuk wujud dan bentuk ya dari lukisan kita yang pertama. Pastinya saudara dan rekan-rekanku udah bisa memiliki sebuah gambaran ya mana apa yang dibawa oleh lukisan ini ya. Lalu berikutnya saudaraku, lukisan kita berikutnya di sini yang tidak kalah menarik dari lukisan kita sebelumnya. Sebuah lukisan yang juga sangat cantik ya. Sangat cantik sekali. Dari bagian ujung hingga ujung terlukis dengan begitu sangat sempurna. Ujung ada di sini saudaraku. Saya bisa mengatakan ini bukan hanya sekedar cantik ya, melainkan juga sangat seksi. Seksi banget ya. Ini bagian bawah. Memang kalau dilihat ya, ini banyak sentuhan-sentuhan gangguan ya. Tapi ya hal semacam gini lumayan lumrah. Karena apa? Karena semua lukisan yang hadir ini semua terlukis secara alami ya, bukan saya mengatur. Dan saya pun juga tidak bisa meminta harus seperti apa bentuknya. Beruntungnya malam hari ini lukisan yang kita dapatkan adalah sebuah lukisan yang cantik-cantik. Monggo ya buat saudaraku yang mencari rekomendasi tempat terbaik ya, tempat terbaik, tempat teraman, tempat ternyaman ya, tempat yang
gacor-gacor ya, yang anti tipu-tipu, silakan ya saudaraku dan rekan-rekanku, catat saja ya kontak yang kita sematkan ya pada bagian pojok kiri bawah. Silakan dicatat itu ya. Lukisan kita berikutnya di sini. Kenapa rekomendasi dari kita tuh selalu yang terbaik ya? Kita nggak mungkin memberikan rekomendasi yang abal-abal buat saudaraku. Selalu yang gacor-gacor pokoknya. Lukisan kita berikutnya di sini ya, rekan-rekan ya. Sebuah lingkaran sebenarnya. Kalau dilihat-lihat ini sebenarnya hanya sebuah lingkaran ya. Tetapi seolah-olah lingkaran ini memiliki makna lain. Seolah-olah lukisan ini atau lingkaran ini memiliki arti berbeda begitu ya. Ada pada bagian sini ini ada lakukan, di bagian sebelahnya pun juga ada lakukan di sini. Seolah-olah ya ini sebuah lukisan yang tadinya mau ngebentuk lingkaran bawah, lingkaran atas, tetapi mungkin belum sampai terlukis secara menyeluruh. Jadi kayak hanya sekedar isyarat gitu. Lalu lukisan kita yang terakhir ya, yang tidak kalah menarik, tidak kalah cantik dari lukisan kita pada lembaran awal tadi, yaitu sebuah lukisan perlawanan dari lukisan di lembar depan tadi ya. Dan di sini pun juga tidak kalah sempurna, tidak kalah seksi. Perhatikan saja, perhatikan dengan teliti. Bagian ujung ada di sini, lalu mengalir ke bawah menuju bagian bawah. Dan yang membuat lukisan ini semakin seksi adalah terdapatnya sebuah bayangan pada bagian depan. Dan saya rasa lukisan ini adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga dan pantas untuk saudaraku perhatikan lebih jeli lagi ya. Sebuah bayangan yang sangat cantik tentunya. Lalu berikutnya kita akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan yang telah hadir pada malam hari ini. Lukisan kita pertama saudaraku ya, lukisan kita pertama pada malam hari ini sangat seksi sekali bukan? Sangat cantik sekali. Dilanjutkan pada lukisan kita berikutnya di sini yang tidak kalah seksi, tidak kalah cantik, tidak kalah manis. Dilanjut lagi pada lembar berikutnya.
Nggak tahu ya, ini kira-kira apa ya maksudnya ya? Apakah benar-benar hanya sekedar sebuah lingkaran atau bukan begitu? Dan lukisan yang terakhir, saya rasa ini adalah lukisan kunci pada malam hari ini. Lukisan yang pantas dan patut untuk saudaraku jaga, pantas dan patut untuk saudaraku perhatikan. Kita cek juga untuk lembaran belakang, meski saya kurang begitu memperdulikan sebenarnya. Dan buat saudaraku ya, yang pengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, atau mungkin pengen selalu hadir ketika kita udah tayang, kita ada sebuah komunitas kecil ya, yang selalu di-share juga di sana. Kalau kita udah hadir, kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah, silakan dicatat saja, silakan dikontak pribadi saja ya. Terdapat ratusan teman di sana ya, yang pengen tambah-tambah teman ya. Ini kosong, gak ada apa-apa. Jadi mempermudah saudaraku dan rekan-rekanku dalam berdiskusi ataupun mencari suatu perbandingan. Ini gak ada apa-apa juga di sini. Jadi seperti inilah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sangat cantik, sangat seksi, dan sangat-sangat sempurna. Dan sebelum kita berpisah, kembali kita sampaikan kepada saudaraku untuk selalu berhati-hati ketika memilih sebuah tempat ya. Karena apa? Sekarang tuh banyak modus-modus penipuan. Terkadang menawarkan ya lewat WhatsApp, katanya bonus, katanya gini gitu. Tapi ternyata cuman pengen nipu. Banyak modus-modus penipuan semacam itu. Kalau memang tujuannya mencari tempat yang aman dan amanah, kita ada. Selagi saudaraku dan rekan-rekanku mengikuti rekomendasi dari kita, rekan-rekan dan saudaraku berada di zona aman dan zona nyaman. Kita ada rekomendasi tempat terbesar ya, salah satu tempat terbesar, salah satu tempat terbaik, bahkan sudah berlisensi. Jadi kurang apa lagi? Gacor-gacor pokoknya ya, anti tipu-tipu. Jadi gak perlu khawatir lagi, pokoknya berapapun aman. Silakan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah, karena mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan secara langsung di sini. Ya, mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk saudaraku dan rekan-rekanku semuanya. Sampai jumpa.